Bapak ulang lagi ya. Coba lihat lagi soalnya. Jumlah 3 bilangan adalah 19. Jadi katakanlah bilangan yang 3 buah itu adalah A, B, dan C. Maka kita punya A plus B plus C sama dengan 19. 19. Oke, jadi kalau soalnya soal cerita, pahami per kalimat dulu. Jangan buru-buru. Oke, paham ya? Sampai sini ya? A tambah B tambah C sama dengan 19. Katakanlah A bilangan paling kecil dan C bilangan paling besar, maka kita punya A kurang dari B kurang dari C. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, lanjut ya. Kita ke kalimat kedua, Jihan. Jika bilangan pertama dan bilangan kedua masing-masing dikurangi 1. Bilangan pertamanya siapa? Si A, kan? Jadi kalau A kita kurangi 1, kemudian bilangan kedua kita kurangi 1 juga, berarti bilangan keduanya adalah B. B dikurang 1. Maka diperoleh dua bilangan dengan rasio 1:3. Maksudnya gini, A kurang 1 dibanding dengan B kurang 1 itu sama dengan 1:3. Jadi kita bisa tulis A kurang 1 per B kurang 1 sama dengan 1/3. Itu maksud dari kalimat kedua. Oke, Jian, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Bisa ya, bisa paham ya kalimat kedua ya? Paham, Pak. Nah, sekarang kita ke kalimat ketiga. Kalimat ketiga ini mirip Jian. Kira-kira Jian bisa bentuk nggak? Jika bilangan kedua dan ketiga masing-masing ditambah 3, maka diperoleh dua bilangan dengan rasio 5:6. Kira-kira apa yang kita tulis di sini? B ditambah 3 per C ditambah 3 sama dengan 5/6. Oke, nice. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Nah, pertanyaannya apa? Selisih bilangan terbesar dan bilangan terkecil. Berarti yang ditanya adalah C dikurang A-nya sama dengan berapa? Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, semoga paham ya. Nah, sebenarnya Jihan, ini nggak harus dibikin kayak gini. Maksud Bapak ini kan 3 bilangan kalau dijumlahkan kan 19 ya. Jihan bisa nebak kira-kira A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Tapi kalau yang namanya cara menebak-nebak itu, pasti waktunya bakalan lebih lama habis. Ya syukur kalau langsung kepikiran kan. Iya. Ya, misalnya Jihan nebak nih, kayaknya si A-nya sekian, B-nya sekian, C-nya sekian. Kalau bisa ditebak ya syukur-syukur. Jadi kalau nebak-nebak ini untung-untungan sebenarnya. Bisa lebih cepat, bisa jauh lebih lambat. Bahkan nggak ketemu kadang-kadang. Oke. Barangkali Jihan bisa dicatat dulu bagian ini. Sambil dipikirkan ya, kira-kira langkah berikutnya apa? Sudah, Pak. Sudah, oke, bagus. Kira-kira apa? Kalau misalnya Jihan ketemu soal kayak gini, apa yang mau kalian Jihan lakukan setelah ini? Dikali silang. Oke, nah, benar. Kita pakai yang ini dulu ya. Pakai si A dikurang 1 per B dikurang 1 sama dengan 1/3. Tapi sebelum Jihan lanjutkan, coba lihat ini ya Jihan. Ini kan persamaan pertama, misalkan ini persamaan kedua. Apa yang sama di antara kedua persamaan ini? Sama-sama ada B. Bagus, artinya apa? Ini kan soalnya apa ya? Kalau Bapak bilang ini bidangnya aljabar ya. Aljabar itu sebisa mungkin kalau nggak kita eliminasi huruf yang terlalu banyak itu, bisa jadi kita ubah ke salah satu huruf aja. Artinya karena huruf B muncul 2 kali di sini, ya kita usahakan semua huruf menjadi huruf B. Atau dengan kata lain kita cari nilai B-nya dulu. Oke, bagus. Berarti dikali silang kan?
Kalau dikali silang, 3-nya dikali dengan A dikurang 1. Eh, Apa hasilnya berapa? 3A dikurang 3 Bagus, sama dengan? sama dengan B dikurang 1. Oke. Kemudian 3A sama dengan 3A sama dengan B dikurang 1. tambah 3. Iya kan? Iya, Pak. Berarti B tambah 2 ya? Iya, Pak. Oke, berarti A-nya apa? Maka kita punya A sama dengan B B ditambah tambah 2 per 2 per 3. 3. Oke, nah ini penting Jihan. Jadi setelah ini, karena kita sudah punya A sama dengan B tambah 2 per 3, maka kalau nanti ada huruf A, kita ubah menjadi B tambah 2 per 3. Oke, dengan cara yang sama, kita lakukan perubahan pada B tambah 3 per C tambah 3 sama dengan 5 per 6. 5 per 6. Berarti apa? Kalikan silang jadi apa? 6B ditambah 18 Sama dengan 5C ditambah 15. tambah 15. Oke, berarti kalau Bapak bikin ini 5C sama dengan apa? 5C sama dengan 6B 6B dikurang 3. Ditambah 3 enggak? Eh 18 dikurang 15. bukan 15 dikurang 18. Oh, enggak. Jadi gini. Oke. Mungkin terbiasa mindah-mindahkan ruas itu ya. Iya. Ya, ini kan sebenarnya kalau 6B ditambah 18 sama dengan 5C tambah 15, maka Bapak bisa tulis juga ini kan. 5C ditambah 15 pasti sama dengan 6B ditambah. 6B ditambah 18. Nah, kalau 15-nya kita pindahkan ruas jadi ini. 5C sama dengan 6. Iya. Oke, paham ya? Berarti Paham, Pak. C sama dengan apa? C sama dengan 6B tambah 3 per 5. 5. Oke. Bisa dipahami ya sampai di sini ya, Jihan ya? Oke, silakan dicatat. Oh ya, ini juga Bapak rekam. Jadi nanti Bapak rekamannya Bapak kasih ke Jihan kalau mau Iya, Pak. ulang-ulang. Sudah, Pak. Oke, sampai sejauh ini kita punya A sama dengan B ditambah 2 per 3, C sama dengan 6B ditambah 3 per 5. Sekarang Jihan coba lihat lagi. Kira-kira langkah berikutnya apa? Kita udah punya A sama dengan B tambah 2 per 3, C sama dengan 6B ditambah 3 per 5. Lihat yang diketahui di soal tadi apa, kemudian apa yang belum kita manfaatkan. A tambah B tambah C sama dengan 19. Ya, ini belum dimanfaatkan sama sekali kan? Nah, kira-kira bakal diapakan? Kita udah punya ini. Dicari B-nya. Oke, bisa Jihan cari B-nya? Mau coba? Bisa. Coba dulu ya. Oke, Bapak kasih 3 menit. Ganti nilai A, ganti nilai C ya. Iya, Pak.
Hasilnya koma nggak apa-apa, Pak? Si B-nya? Iya. Enggak, bukan koma. Udah bikin kayak gini. A-nya diubah jadi B tambah 2/3. Udah. Udah. Kemudian ditambah B. Iya. Ditambah 6B ditambah 3/5. Sama dengan? Sama dengan 19. 19. 19 ya. Terus diapakan lagi sama Jian? Samakan penyebut. Iya. Jadi berapa? 15. Ya udah benar. 15 dibagi 3 berapa? 5 ya? Iya. 5 dikalikan B tambah 2 berarti 5B ditambah? B ditambah 10. 10. Oke, bagus. Ditambah 15B udah sama? Oh, yang B-nya nggak saya kaliin. 15. Iya, tetap buat B. Oke. Ini sama 18B Ya, sama. tambah 9 ya? Oke, Iya. selesaikan. Coba perbaiki. B-nya 7, Pak. Oke, bagus. B-nya 7 ya? Oke, silakan dijawab soalnya. Yang ditanya nilai apa? Selisih bilangan terbesar dan terkecil. Terkecil. Berarti nilai dari C dikurang A ya? Iya. Oke, coba.
Hasilnya 6. Oke, bagus. A-nya 3 ya? Iya. A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 9. Sorry, bukan B, C-nya ya? C-nya C-nya 9. 9. Oke. Berarti C dikurang A sama dengan 6. 6. Oke, bagus. Ada pertanyaan untuk soal yang ini? Tidak? Atau ada? Enggak. Oke. Mau dicatat dulu atau lanjut soal berikutnya? Udah dicatat. Oke, bagus. Kita lanjut ya. Iya, Pak. Soal berikutnya sebentar. Soal nomor 2 atau nomor 3 ya? Oh, yang ringan dulu deh. Nomor 3 dulu ya. Nomor 3, sebentar. Udah kelihatan soalnya? Sudah, Pak. Oke, soalnya ini. Misalkan A dan B adalah bilangan bulat, sehingga B dikali A dikurang B sama dengan 24. Nilai terbesar untuk A dikurang B adalah titik-titik. Jihan tahu bilangan bulat apa? Apa, Pak? Bilangan bulat itu tahu nggak apa? Lupa, Pak. Atau ragu? Kasih contoh bisa nggak? Bilangan bulat. Bilangan bulat itu Intinya nggak berkoma. Iya. Nah, misalnya minus 2, minus 5, 0, berapa lagi? 3, 17, itu bilangan bulat ya? Iya, Pak. Kayak bisa dipahami ya. Nah, nanti ada istilahnya bilangan bulat. Kadang-kadang di soal juga ada istilahnya bilangan asli. Bilangan asli itu, Jihan, itu mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu bilangan asli. Karena kadang-kadang disebutkan di soal. Nah, lambang bilangan asli itu ini. Kayak huruf N. Kayak huruf N. Kadang-kadang ada di soal misalnya A, B, elemen, ini bilangan asli. Elemen itu artinya anggota ya. Iya, Pak. Artinya A dan B-nya bilangan asli. Cara gampang ingatnya, ingat aja. Natural. Oke. Ini udah bisa dipahami soalnya, coba dibaca lagi. Pak. Oke, udah bisa dipahami. Mau coba cari? 3 menit. Boleh, Bu. Oke, coba dulu. Gak apa-apa, nggak harus pakai cara ini. Yang jelas, nebak-nebak pun nggak ada masalah. Ingat, ini isian singkat. Jadi yang penting jawabannya benar. Olimpiade matematika itu paling besar itu logika kita mainnya. Kadang rumus yang kita pelajari nggak terlalu terpakai. Ya. Oh iya, Iya,
Ini kalau pakai logika aja bisa dijawab di bawah 1 menit, Jihan. Saya Nebaknya berapa? 6. 6. Hasil A kurang B 6. 6. Berarti B-nya 4 ya? Iya. B-nya 4, A dikurang B-nya sama dengan 6. Boleh sih, 4 kali 6, 24 ya? Iya. Tapi apakah cuma 4 kali 6? Yang hasilnya 24? Jangan-jangan ada bilangan lain? Ada, Pak. Yang lebih besar untuk A kurang B-nya. Berapa kali berapa kira-kira? 8 kali 3, Pak. 8 kali 3, 24. Iya benar, berarti A kurang B-nya 3 ya? Tapi lebih besar yang 6 tadi ya? Iya kan? Iya, Pak. Kan yang diminta itu kan nilai dari A kurang B. Ini kan B dikali A kurang B sama dengan 24. Kalau misalnya ini tadi Jian jawabnya berapa? 6 ya? 6, Pak. Ya, ini kalau ini 6, ini 4, berarti 4 kali 6, 24. Nilai A kurang B-nya 6. Kalau 8 kali 3, nilai A kurang B-nya 3 ya? Iya, Pak. Oke, coba pikirkan lagi. Ini bukan yang paling besar loh untuk A kurang B-nya. Logikanya kan begini. Kita berusaha nilai B-nya itu sekecil mungkin. Kalau B-nya 2, A-nya 12, Pak. A-nya 14 mungkin ya. A kurang B-nya 12. Iya, Pak. Kan? 2 kali 12 boleh. Tetapi bukan 12 yang paling besar. Ada satu lagi. Ayo, lebih. A-nya 25, B-nya 1. Itu dia. Dari tadi harusnya. 1 dikali 24. Ya udah. Berarti jawabannya berapa? 24. 4. Ya udah gitu aja. Nggak susah kan? Bisa dibuat 1 menit sebenarnya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Mau dicatat dulu? Ya, boleh, Pak. Jadi gimana? Bisa minum air kelapa. Nggak tahu ini baru. Kemarin ada cium bau. Atau gara-gara abang langsung gini aja. Nggak mau cium dulu. Bukan minum lagi. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Gimana kalau misalnya pertanyaannya Bapak ubah ya? Masih dengan soal yang sama. Nilai terkecil untuk A kurang B. Kira-kira berapa? Kalau misalnya pertanyaannya Bapak ganti dengan nilai terkecil. Berapa kira-kira? 6, Pak. 6. Atau Ayo. B dikali A dikurang B sama dengan 24. A dan B bilangan bulat ya. Bilangan bulat.
Kira-kira berapa nilai terkecil dari A kurang B? Kalau tadi nilai terbesarnya 24 kan? Karena kita berusaha nilai A kurang B-nya sebesar mungkin. Ya, kalau mau A kurang B-nya sebesar mungkin, berarti B-nya usahakan sekecil mungkin. Diambil B sama dengan 1, dapat A kurang B 24. Sekarang kebalikannya, Bapak pengen A kurang B-nya sekecil mungkin. Kalau B-nya yang 24. 24, iya benar. Kalau B-nya 24, A kurang B-nya 1. Gitu ya? Iya. 24 kali 1, apakah ini benar? Ini mungkin paling kecil, tetapi bukan jawaban yang Bapak minta. Kenapa? Nah, ingat, bilangan bulat boleh negatif nggak? Boleh, Pak. Boleh. Artinya apa? Kan bisa aja Bapak bikin kayak gini loh. Min 1 dikali min 24. Negatif 1 dikali negatif 24 berapa? 24. Nah, mana yang lebih kecil, min 1 atau min 24? Min 24. 24, oke. Berarti kalau jawaban untuk soal ini, kalau seandainya kata-kata soal Bapak ganti dengan yang terkecil, berarti jawabannya negatif 24. 4. Oke. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, kalau yang tadi yang terbesar ya, yang namanya bilangan yang lebih besar kan pasti lebih besar bilangan positif nih daripada bilangan negatif. Makanya yang kita uji bilangan positif aja. Sekarang yang dimintanya terkecil. Kalau positif dengan negatif, jelas bilangan negatif lebih kecil, berarti kita coba dia perkalian antara bilangan negatif. Nah, dapat tadi negatif 1 kali negatif 24. Jadi jawabannya min 24. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Begini, Gian, kalau kita misalnya Bapak kalau belajar ya, ada ketemu soal kayak gini. Ini kayak tadi kan, yang ditanyakan adalah nilai terbesar. Maka Bapak akan coba mikir gimana kalau soalnya diubah. Nilai terkecil gimana? Nanti Bapak cari lagi, gitu cara belajarnya. Nangkap ya poinnya? Nangkep, Pak. Nah, bahkan ini soal bisa lagi Bapak ubah. Kalau misalnya Bapak lebih iseng lagi ya. Misalnya Bapak tanya kayak gini, nilai terbesar, nilai A terbesar berapa? Gitu. Lebih sulit dari yang tadi. Kalau tadi kan cuma nyari nilai A kurang B terbesar kan? Sekarang gimana kalau misalnya pertanyaan Bapak nilai A terbesar? Atau nilai B terbesar? Nilai B terbesar ya gampang sih sebenarnya, B-nya 24. Iya. Atau A terkecilnya berapa? Nah, kan lebih. Jadi soalnya bisa bervariasi. Paham ya? Paham, Ya, Pak. kalau kita baca soal matematika, sama kayak gini, kalau misalnya kita belajar biologi atau pelajaran lain yang hafalan ya, biasanya kayak gini cara belajarnya. Kalau soalnya pilihan ganda, kita cenderung kan cuma baca soal, terus cari jawaban yang benar gitu aja kan. Iya, Pak. Kita bahas. Padahal sebenarnya kalau mau belajar yang lebih bagus lagi, opsi-opsi yang tidak benar itu kita pelajari lagi. Misalnya dikasih kalimat, ini adalah definisi dari A, B, C, D, E. Yang benar yang E. Kan kita A, B, C, D-nya kan tetap kita bahas kan. Nah gitu. Jadi belajarnya lebih dalam lagi gitu. Oke. Iya, Pak. Kita lanjut ya. Pak. Kita lanjutkan soal nomor. Oke, ini soal nomor 4, salah satu soal yang Bapak sering lihat soal ini. Beberapa kali muncul ketika lomba. Ini. Duh. Seorang matematikawan menghabiskan seluruh usianya pada tahun 1800-an. Paham maksud kalimat yang pertama? Kalau kurang paham bilang kurang. Menghabiskan seluruh usianya pada tahun 1800-an. Artinya dia lahir di tahun 1800-an, meninggal juga di tahun 1800-an. Oke, mantap. Jadi dia bilang pada tahun terakhir dalam masa hidupnya dia mengatakan bahwa dulu aku berusia X tahun pada tahun X kuadrat. Ngerti? Paham, Pak.
Misalnya aku berusia 23 tahun pada tahun 23 kuadrat. Oke, pertanyaannya apa? Maka dia lahir pada tahun titik-titik. Oke. Mengerti maksud soalnya? Mengerti, Pak. Oke, coba dicari dulu ya. Coba kasih waktu sekitar 5 menit. Pertanyaannya simpel. Kata kuncinya adalah dulu aku berusia X tahun pada tahun X kuadrat. Dan ingat kalau dia menghabiskan seluruh hidupnya di tahun 1800-an. Berarti nyari angka yang di atas yang di tahun 1800-an yang ada yang bisa yang eh, bisa ada kuadratnya gitu, Pak. Iya benar. Itu istilahnya ini. Jihan kayaknya bingung cara menyebutkannya. Itu namanya bilangan kuadrat sempurna. Jadi kalau misalnya kayak ini Jihan, 4, 9, berapa lagi? 16, 25. Ini disebut bilangan kuadrat sempurna. Ini kan maksud Jihan tadi ya. Mau cari bilangan kuadrat sempurna yang sekitar 1800-an. Oke. Bagus. Coba dicari. Ini bisa tebak-tebak juga, Pak. Dihitung juga sih sebenarnya. Ya, diperkirakan. Kalau 40 kuadrat berapa? 40 kuadrat 1600. 1600 masih belum ya. Karena dia hidup di tahun 1800-an. Ya kan? Iya, Pak. Jadi si X-nya nggak mungkin 40. Kalau 50 kuadrat? 25.000. 2500. 2500. Iya. Nah, coba perkirakan. Kira-kira berapa X-nya? Jawab pertanyaannya.
Berapa? X-nya 43 pada Oke, jawabannya? pada tahun 1849. Ya, coba dijawab. Soalnya. Udah benar. X-nya benar 43. Berarti dia lahir tahun berapa? 1849. Pak, hati-hati. Lihat kata-kata di soal. Dulu aku berusia X tahun pada tahun X kuadrat. X-nya tadi berapa? Ah ya, hati-hati. Oh, Kalau sempat ini lagi lomba, sayang kali udah dapat nilai X-nya malah salah jawab. dia lahir pada tahun 1806. Iya, benar. Kan dia lahir pada tahun 1806 karena usianya 43 tahun di tahun 1849, ya enggak? Iya, Pak. Ah, oke. Oke, bagus, Jian. Paham ya? Paham, Pak. Cuma harus ini ya, lebih hati-hati lagi karena yang ditanyakan di sana kan dia lahir pada tahun apa. Nah, lebih ini aja sih, lebih hati-hati lagi ketika menjawab soal. Jangan buru-buru. Oke, Iya, Pak. udah bagus nomor 4. Oke. Sepertinya tidak ada kendala sampai di sini. Udah ya, nggak perlu dicatat ya. Nah, Oke. Tadi Bapak tinggalkan nomor 2 karena nomor 2 sedikit lebih, entahlah ya, bisa dikatakan lebih rumit mungkin, atau bisa jadi lebih gampang. Sebentar, kita bahas nomor 2 lagi. Oke. Jika P sama dengan 102 kuadrat ditambah 103 kuadrat dan Q sama dengan 102 kuadrat ditambah 101 kuadrat, maka nilai sederhana dari 4PQ dikurang 2 kali P tambah Q tambah 1 adalah titik-titik. Yang dia tanya adalah nilai sederhana. Jadi kemungkinan bisa jadi jawabannya kayak inilah, misalnya 301 kuadrat. Jadi kita nggak usah cari nilainya. oh, Yang ditanya 4 PQ dikurang 2 P tambah Q ditambah 1. Oke. Bisa dipahami soalnya, Jian? iya. Ngerti maksud soalnya? Soalnya dulu. Hah? Kurang paham, Pak. Bukan masalah menjawab soalnya, tapi Maksudnya dalam bentuk nilai sederhana itu gimana ya, Pak? nah misalnya gini. Bisa jadi nanti kalau misalnya Jihan cari jawabannya, Jihan dapat misalnya 321 kuadrat jawabannya. Jadi nggak usah Jihan cari 321 kali 321 sama dengan berapa, nggak usah. Itu maksudnya dalam bentuk sederhana. Paham? Paham, Pak. Atau mau langsung dibahas? Yang terpikirkan sama Jihan caranya gimana? Cari nilai P-nya dulu. Iya, Pak. Cari nilai P sama Q-nya dulu. Baru kemudian dicari ini ya, 4 kali P kali Q dikurang 2 kali P tambah Q tambah 1, iya kan? Iya, Pak. Nggak salah, benar. Tetapi mungkin akan sedikit ribet. Ya terbayang kan, kita mencari 102 kuadrat, cari 103 kuadrat, cari 100 kuadrat, cari 101 kuadrat, kemudian cari 4 kali P kali Q-nya. Bisa lama kan? Nah, ini adalah bentuk soal aljabar. Soal aljabar artinya kita bisa pakai permisalan dan sebagainya. Nah, sebelum dilanjutkan, kita fokus ke pertanyaannya dulu, Jihan. Pertanyaannya kan yang ditanya adalah nilai dari 4PQ dikurang
2 kali P tambah Q. Jadi 2 kali P tambah Q kalau Bapak ubah jadi dikurang 2P dikurang 2Q. Jian udah belajar ini belum? Udah, Pak. Oke, aman. Berarti ditambah 1. Oke, sampai sini paham ya? Paham, Pak. Nah, sebenarnya kalau kita udah sering kerjakan soal Olimpiade, kita tahu nih, ini mau dibawa ke sini ke pemfaktoran. Ini kan 4 PQ ya. Ini ada 4 PQ, ada 2P, ada 2Q. 2P kalau dikali 2Q berapa? 4 PQ. Ya, 4 PQ kan. Jadi Bapak akan bikin di sini 2P, di sini 2Q. 2P dikali 2Q, nanti jadi 4 PQ. Oke? Kita butuh min 2P. Kira-kira 2P dikalikan berapa biar jadi min 2P? 2P harus dikalikan dengan berapa biar jadi min 2P? -1. Ya, makanya di sini bikin -1, ini bikin -1. Coba lah kalau ini dikalikan. 2P dikali... mengalikan ini Jian udah pandai? Pandai, Pak. Nah, 2P dikali 2Q kan 4PQ. 2P dikali -1, min 2P. Min 1 dikali 2Q, min 2Q. Nah, min 1 dikali min 1, plus 1. Oke, berarti sama kan? Nah, Sama. kalau udah kayak gini kita lebih gampang. Kenapa Bapak katakan lebih gampang? Karena kita tinggal mencari nilai 2P dikurang 1 dan 2Q dikurang Q dikurang 1. Oke, bagus. Nah, kita ke P-nya dulu. Sebelum ke P, perhatikan bahwa di sini kita punya 4 angka, Jihan, yang berurutan. Ada 100, 101, 102, 103. Nah, jadi langkah pertama, karena Bapak nggak mau nyari ini terlalu panjang ini, Bapak akan misalkan A sama dengan 100. Kalau A-nya 100, berarti A tambah 1 berapa? 101 kan? Iya, Pak. A tambah 2, 102. Dan A tambah 3 sama dengan 103. Oke. Kita mulai dari mencari nilai 2P dikurang 1. Ke P-nya dulu. P sama dengan apa? P sama dengan 102 kuadrat ditambah 103 kuadrat. 102 adalah A tambah 2, makanya P sama dengan A tambah 2 dikuadratkan, ditambah A tambah 3 dalam kurung kuadrat. Oke. Ini kalau dikuadratkan, udah tahu cara ininya? Tahu, Pak. Berapa? A kuadrat ditambah 4 ditambah A kuadrat Coba. Oh, tambah 9 gitu? Iya. Salah. Hati-hati, Jian. Itu keliru ya. Karena gini, coba Bapak bikin misalnya 2 ditambah 3 kalau dikuadratkan. Kalau pakai teori yang tadi, maka Jian akan jawab sama dengan 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ya nggak? 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat berapa? 4 ditambah 9, 13 ya? Padahal yang benar berapa? 25. 25, artinya 5 kuadrat kan? Nah, berarti ini kan salah. Bukan A kuadrat ditambah 2 kuadrat. Tapi yang benar adalah, ingat, kalau kita punya A tambah 2 dikali dengan A tambah 2, A kali A, A kuadrat. Ya kan? A kuadrat 3 ditambah 3A. 2A. 2 ya? Kan A dikali 2. A dikali 3, Pak. Enggak, yang ini dulu. A tambah 2 kali A tambah 2 dulu. Paham? Dia bukan kayak dari A dikali A sama A kali 3 aja, Pak. Oh, enggak. Ini ada tanda tambah. Ingat, kita kan punya 102 kuadrat ditambah 103 kuadrat. 102 tadi apa? A tambah 2 kan?
Maka kalau 102 kuadrat itu sama dengan A tambah 2 dikuadratkan. Oke, nangkap sampai sini? Anggap, Pak. Nah, ditambah 103 kuadrat. 103 adalah A tambah 3. Maka 103 kuadrat sama dengan A tambah 3 dikuadratkan. Nah, kita cari ini dulu. Kita cari A tambah 2 dikuadratkan. Baru nanti ditambah dengan A tambah 3 dikuadratkan. Beda dengan ini ya, Jihan ya. Nah, beda dengan ini. Kalau ini ya, kayak gini. Tapi yang ini kan ada tanda tambah di sini. Oh, Ya, bedakan antara 3 dikali 4 dengan 3 tambah 4. Kalau ini bisa kita kalikan, kalau ini enggak. Ya kan? ya, Pak. Oke, paham? Paham. Nah, A tambah 2 dikali A tambah 2, kita lihat di sini, coba. Nah, sebenarnya ada rumus ininya ya, Jian. Udah diajarin belum ya? Bapak tulis dulu. Kalau kita punya X tambah Y, dikuadratkan, itu hasilnya sama dengan X kuadrat yang ini, tambah Y kuadrat, ditambah 2 kali X kali Y. 2X Y. Udah ada diajarkan di sekolah? Belum, Pak. Belum, oke. Nanti diingat ya. Ini sangat membantu di Olimpiade, sering dipakai. Satu lagi ini, X dikurangi Y dikuadratkan. X dikurangi Y dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2XY. Oke, paham? Dapat 2 X-nya itu dari mana, Pak? Oke, biar Bapak ini coba dulu ya, pembuktiannya ya. Kita coba X tambah Y dikuadratkan dulu ya. X tambah Y kalau kita kuadratkan berarti sama dengan apa? Sama dengan X tambah Y dikali X X tambah tambah Y. Oke, sekarang kita kalikan X dikali X, X kuadrat, X dikali Y, plus XY, ya kan? Kemudian Y dikali X, sama dengan XY. Nah, Y dikali Y, Y kuadrat. Sama Oh, dengan, oke, udah paham ya? Mbak. X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 2XY. Nah, kalau kurang ya tinggal ini diganti tanda minus. Oke, bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Oke, balik lagi ke sini, berarti ini apa? Pakai cara yang sama. X kuadrat, berarti A-nya dikuadratkan. A kuadrat Tambah ditambah A, Y A, kuadrat. 2A. Bentar. X kuadrat udah, tambah Y kuadrat. Y-nya siapa? 2. 2, 2 dikuadratkan? 4. 4, oke. Ditambah 2XY. Ditambah 2 dikali A dikali 2. 2 dikali A dikali 2, berapa? 4A. Ya, benar. Paham? Ngerti? Ribet? Atau bisa kayak gini aja, Jian. A tambah 2 kali A tambah 2. A kali A, A kuadrat terus 2A 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 tambah, tambah 4. sama kan? Oh iya, Oke. Paham? paham, Pak. Kemudian ditambah, yang ini lagi kita cari A tambah 3 kalau dikuadratkan nanti pakai cara yang sama ya. Jian bakal dapat ini nanti A kuadrat ditambah 9 ditambah 6A. Kemudian kita jumlahkan A kuadrat ditambah A kuadrat 2A kuadrat 4A ditambah 6A 10A 10A. Kemudian 4 ditambah 9 13. 13. Itu nilai dari P. E. Kita kan mau cari 2P kurang 1 nih. Berarti kalau 2P sama dengan apa? Semuanya dikalikan 2 kan? Iya, Pak. Berarti 4A kuadrat Ditambah 20A ditambah 26. Nah, 2P dikurang 1, 4A kuadrat
tambah 20A ditambah tambah. tambah 25. Iya benar. Ngerti? Ngerti, Pak. Nah, dan ini kembali lagi, ini bisa kita tebak juga, ini sebenarnya sama dengan ini. Kalau udah sering memfaktorkan ya, 4A kuadrat itu kan sama dengan ini sebenarnya, 2A dikuadratkan. Nah, berarti ini nanti ada 2A, ada 2A. Plus 5 itu, plus 25 itu apa? Kira-kira, plus 5 kali plus 5 ya? Iya. Coba kita lihat. 2A kali 2A, 4A kuadrat. 2A dikali 5 berapa? 10A ya? 10A. 5 kali 2A, 10A juga. 10A. 10A ditambah 10A, pasti ya 20A. Iya, Pak. Kemudian tambah 25. Nah. Oke, udah pas ya? Sekarang 2P dikurang 1 berarti sama dengan apa? Sama dengan 2A ditambah 5 dikuadratkan. Oke. Ngerti? Ngerti, Pak. Oke. Catat dulu lah sebelum terlalu banyak. Ini pakai HP atau pakai laptop? Laptop, Pak. Oh, kekecilan ya kalau kayak gini ya. Iya, Pak. Mana? Ya, terakses kok. Enggak gitu. Satu tak gitu. Udah, Pak. Udah? Udah Oh, di di screenshot. Oke, siap. Itu kan 2P kurang 1 nih, Jihan. Yang Apa? kita cari. Belum kita masukkan nilai A-nya ya. Kita baru mencari nilai 2P kurang 1, yang mana 2P kurang 1 sama dengan 2A ditambah 5 dikuadratkan. Sekarang kita lanjutkan mencari nilai dari 2Q dikurang 1. Nah, ingat tadi Q-nya apa? Q-nya adalah 100 kuadrat ditambah 101 kuadrat. Oke? 100 adalah A, 101 adalah A ditambah 1. 1. Berarti kita bisa bikin gimana ya, di sini aja deh. Q sama dengan A kuadrat ditambah A ditambah 1 dikuadratkan. Sama dengan A kuadrat ditambah, ini kalau Jian cari, A tambah 1 dikali A tambah 1 sama kayak ini. A kuadrat ditambah ditambah A Ditambah A. ditambah 2A Bagus. Tambah 1. ya. Gini Jan, cara gampang ingatnya ya kalau Bapak ya. Ini kan A ditambah 1 mau kita kuadratkan. Hasilnya pasti sama dengan ini. Bapak bagi jadi bilangan kiri dan bilangan kanan. Bilangan kiri dikuadratkan jadi berapa? A kuadrat. A. Jadi bilangan kiri dikuadratkan, kemudian ditambah ini 2 kali A kali 1. 2 kali A kali 1 berapa? 2A. 2A. Nah, terus baru ditambah bilangan kanan dikuadratkan. Sama kayak ini tadi. Kayak A tambah 2 misalnya kalau dikuadratkan. A tambah 2 kalau dikuadratkan, bilangan kiri dikuadratkan adalah A kuadrat. Ya kan? Kemudian 2 kali bilangan kiri kali bilangan kanan. 2 kali A kali 2, 4A. Nah, ini. Kemudian baru bilangan kanan dikuadratkan. Jadi 4. Itu salah satu caranya sih. Oke, kita lanjut. Di sini kita punya A kuadrat ditambah A kuadrat adalah 2A kuadrat. Ditambah 2A ditambah 1. Dan itu sama dengan nilai Q. Berarti kalau 2Q? 4A kuadrat ditambah 4A ditambah 2. 2, oke. Dan 2Q dikurang 1 adalah 4A kuadrat. 4A kuadrat ditambah 4A ditambah 1. Ditambah 1. Nah, dengan logika berpikir yang sama,
Jadi nanti kita bisa bikin ini jadi 2A dikali 2A. Ditambah 1. Iya. Ini tinggal dicek aja sama dengan yang di atas. Berarti kita punya 2Q Sama dengan kurang 1. 2 kurang 1 sama dengan 2A ditambah 1 kuadrat. Dikuadratkan. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak, Pak. Oke, kita selesaikan lagi. Tadi yang ditanya adalah nilai dari 4PQ. Bentar. Tadi yang ditanya adalah nilai 4PQ dikurang 2 kali P tambah Q tambah 1. Kita sudah buktikan kalau ini sama dengan 2P dikurang 1 dikali 2Q dikurang 1. Ya kan? Di sini. Oke? Ya, Paham? paham, Pak. Oke. Kalau enggak bilang enggak aja ya, enggak apa-apa. Ini biar ini. Sayang kalau ini ragu nanti. Oke. 2P dikurang 1 sama dengan apa? 2P dikurang 1 sama dengan 24 ditambah 5. Bukan 24, tapi 2A. Oh ya, 2A. 2A ditambah 5 kuadrat. dikuadratkan. Dikali 2Q kurang 1. 2A ditambah 1 kuadrat. Oke. A-nya tadi berapa? 100. Oke. Kalau A-nya sama dengan 100, berarti 2A ditambah 5 berapa? 205. Iya, berarti sama dengan 205 kuadrat dikali 201 kuadrat. Oke. Berarti kalau masih ingat ini enggak pelajaran di oh iya, di SMP udah diajarkan belum ya? Kalau kita punya A kuadrat dikali B kuadrat itu sama dengan A dikali B dikuadratkan. Belum ada ya? Belum, Pak. Jadi misalnya kalau kita punya 2 kuadrat nih dikali 3 kuadrat, itu pasti sama dengan 2 dikali 3 dikuadratkan. Cobalah, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kali 9 36. Pasti sama dengan 2 kali 3 6 kuadrat 36. pasti sama. Oke ya. Berarti ini pasti sama dengan 205 dikali 201 1 dikuadratkan. kuadratkan. Tinggal dicari 205 dikali 201. 205 dikali 201 410. Berapa tuh ya? 10 0 410 tambah 0-nya 2. 41.000. Kayaknya segini ya, 1 205 dikuadratkan. Nah, ini maksudnya bentuk sederhananya. Bentar Bapak cek lagi 205 kali 201. Iya, Pak, 41205. Oke, benar. Berarti ini jawabannya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi mungkin kesulitannya kalau kita langsung cari nilai P dan Q nggak ada masalah. Pasti ketemu juga. Berapa tadi? 102 dikuadratkan dulu. 101 dikuadratkan dulu, 103 dikuadratkan dulu, tapi terlalu lama. Makanya ketika soalnya udah kayak gini, kita mulai arahkan aja ke ini, ke permisalan paling gampang kayak tadi. Jadi kalau waktunya lebih ini lagi, bimbingannya lebih sering di sekolah, bisa ini. Bisa lebih banyak variasi soal yang seperti ini yang kita bahas. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak, Pak. Oke. Gimana rasanya 5 soal pertama? 4 soal pertama? Susah? Yang terakhir sih, Pak, paling susah. Yang terakhir ini ya? Iya, Pak. Ya makanya tadi Bapak langkaui dulu. Karena ini baru ya, maksudnya terlalu banyak materi yang baru kan? Iya, Pak. Mengkuadratkan ini tadi, tapi
yang mau Bapak garis bawahi di sini, bagian yang paling penting kalau Jihan nanti makin sering ikut olimpiade dan sebagainya yang ini. Nah, yang ini. Wajib diingat. X ditambah Y kalau dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2 kali X Y. X dikurang Y dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2 kali XY. Cara gampangnya tadi yang kayak Bapak bilang ini tadi, kalau kita punya dua suku misalnya, anggaplah ini jangan X lagi dah. M sama N misalnya. Kalau kita punya M kurang 5 lah, beginilah misalnya. Kita bagi jadi dua angka apa? Dua suku ke kiri dan suku kanan. Kanan. Iya. Suku kiri dikuadratkan, M dikuadratkan jadi berapa? M kuadrat. Kuadrat 2 kali M 2M dikali kali min 5. Dikurang 10. Min 10M, ya bagus. Min 5 dikuadratkan? Dikurang 25. Plus 25. Ingat ya, min 5 kali min 5 kan plus. Ah, iya, Pak. Nah, gini aja. Jadi nggak usah dihafal rumus ini pun, yang penting ingat. Kiri dikuadratkan, ini dikalikan, terus ditambah yang kanan dikuadratkan. Oke. Gimana? Bisa lanjut? Bisa, Pak. Ini belum ke soal geometri ya. Soal geometri kayaknya lebih berat lagi tentang bangun-bangun. Mana bagusnya? Ini aja. Soal nomor 5. Oke, sudah jelas soalnya? Bisa baca yang kayak gini? Bisa, Pak. Apa? Gimana? Yang ini. H adalah? H adalah Himpunan. H Ini kalau ya, coba. Pembelajaran kelas 7 ini, Pak. Lupa saya. Enggak apa-apa. H adalah himpunan X, Y di mana X dikurang Y dikuadratkan ditambah X kuadrat dikurang 15X. X tambah 50 sama dengan 0. Dengan X dan Y bilangan asli. Bilangan asli masih ingat? Tadi di awal ada Bapak bilang bilangan asli. Ingat, Pak. Yang mulai dari angka berapa? 1. Iya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi di sini sebenarnya kita mencari ini, mencari pasangan X, Y-nya berapa. Misalnya kalau X-nya 1, Y-nya berapa. Itu yang dia minta. Himpunan semua anggota dari himpunan H. Jadi semua solusi ini. Oke. Kira-kira bagaimana? Mau langsung dibahas atau mau cari dulu? Bahas saja, Pak. Bahas aja ya. Oke. Oke, Bapak akan coba ini dulu. Pakai logika. Kalau misalnya Bapak bikin A kuadrat nih. A-nya bilangan bulat ya apa? Jihan. Kira-kira nilai A kuadrat itu paling kecil berapa? Kalau kita ganti A-nya dengan angka, paling kecil berapa nilai A kuadrat itu? 1/2. 1/2 sama dengan 1 ya. Kalau Bapak bikin 0? 0/2 berapa? 0. Paling rendah 0 nggak? Iya kan? Ya nggak mungkin ada bilangan lagi. Misalnya kalau Bapak ambil min 1 lah, atau min 2. Min 2 kalau dikuadratkan jadi berapa? 4, positif kan? Iya, Pak. Nah, jadi ini harus diingat bahwa kalau kita punya sebuah bilangan dikuadratkan, maka bilangan tersebut nilainya pasti lebih dari atau sama dengan 0. Nah, di sini kita punya dari yang diberikan soal,
diberikan bahwa X dikurangi Y dikuadratkan ditambah X kuadrat dikurang 15X ditambah 50 sama dengan 0. Ini ada X dikurangi Y dikuadratkan. Berarti nilainya pasti apa? Lebih dari atau sama dengan 0. Nah, Paling rendah 0. Kalau nggak 0 ya lebih dari 0. Ya kan? Oke, sampai sini paham? paham, Pak. Nah, logikanya adalah kita mau penjumlahan yang ini dengan yang ini sama dengan 0. Pertanyaan Bapak, apakah bolehkah nilai dari X kuadrat dikurang 15X ditambah 50 ini positif? Boleh, Pak. Boleh. Tapi rasa Bapak enggak? Misalnya ya, misalnya X dikuranginya dikuadratkan, katakanlah hasilnya 4. 4 tambah berapa yang hasilnya 0? Negatif 4. Ya kan? Ya kan? Iya. Artinya apa? Artinya ini harus kurang dari atau sama dengan 0. Ini kan udah positif nih. Ya ini wajib negatif kalau mau hasil penjumlahannya sama dengan 0. Oke. Sampai di bagian ini dulu, biar nggak terlalu berat. Paham nggak? Paham, Pak. Oke. Bisa dilanjutkan? Bisa. Oke. Sekarang kita punya ini. X kuadrat dikurang 15X ditambah 50. Ini harus kurang dari atau sama dengan 0. Nggak boleh positif. Karena kalau dia positif, nggak mungkin hasil ini sama dengan 0. Yang ini. Karena X kurang Y dikuadratkan itu minimal 0. Kalau nggak 0 ya lebih dari 0. Kalau nggak 0 ya lebih dari 0. Artinya bilangannya positif. Kita jumlahkan sama yang ini. Ya biar hasilnya sama dengan 0. Makanya ini harus kurang dari sama dengan 0. Nah, memfaktorkan ini udah diajarin di sekolah. Yang kayak gini, ada diajarkan? Belum ada? Belum. Belum. Kalau di sekolah belum. Kalau di sekolah mungkin mengalihkan kayak gini ya, X tambah 3 kali X tambah 2 udah diajarkan. Tidak, Pak. Ini kan sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Tetapi membentuk dari kanan ke kiri belum ya? Belum pernah diajarkan? Gimana maksudnya, Pak? Jadi maksud Bapak begini, selama ini yang diajarin di sekolah kan kita dikasih X tambah 3 dikali X tambah 2 sama dengan berapa? Itu sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Mengubah dari yang kiri ini ke kanan, udah diajarkan kan di sekolah mengalihkannya? Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita dikasih X kuadrat ditambah 5X ditambah 6? Disuruh mengubah menjadi X tambah 3 kali X tambah 2. Udah diajarkan belum? Di sekolah belum. Belum ada ya? Nah, jadi sekarang begini. Caranya sebenarnya sederhana. Jihan. Kalau kita mau ngubahnya, misalnya inilah Bapak ambil yang tadi, X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Kita mau mengubah jadi X kali sesuatu dikali X ditambah sesuatu. Nah, caranya adalah kita harus mencari dua buah bilangan. Katakanlah A tambah B ya. Yang mana dua bilangan itu kalau dijumlahkan, A tambah B-nya itu sama dengan 5. Sama dengan angka yang di tengah ini. Sementara kalau A dikalikan dengan B, hasilnya sama dengan ini. Sama dengan plus 6. Ada nggak dua angka yang kalau dijumlahkan hasilnya positif 5, kalau dikalikan positif 6? 3 dengan 2. 2 dengan 3 atau 3 dengan 2 kan? Makanya di sini X tambah 3, X tambah 2. Paham? Paham, Pak. Nah, sekarang kita akan pakai untuk yang di sini, Jihan. Kalau di sini berarti kita mencari dua bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya berapa? Hasilnya minus 15 Ya, kalau dikalikan
Kalau dikalikan 50. Positif 50, iya. Kira-kira berapa dengan berapa? Eh, mi, eh, hmm, Ini pasti minus dengan minus. Karena hasil kalinya positif. minus 10 dengan minus 5. Iya benar. Minus 10 ditambah minus 5 kan minus 15 ya. Iya, Pak. Min 10 ini min di 5 kurang dari sama dengan 0. Baik. Ini sebenarnya pelajaran kelas 1 SMA sih. Tapi nggak apa-apa lah, Pak, angsur-angsur aja. Paham ya yang ini ya? Mengubah ini jadi ini. Paham, Pak. Nah, ini kalau mengubah memfaktorkan ini sebenarnya pelajaran kelas 9 nanti di semester 2 persamaan kuadrat, tapi untungnya kita udah mulai angsur. Nah, jadi logikanya gini. Kalau dia pakai tanda ini namanya pertidaksamaan ya di pelajaran SMA sebenarnya. Kita membuat semacam titik batasnya dulu. Titik batasnya itu diperoleh dari mana? Di sini kan kita punya X kurang 10. X kurang 10-nya kita misalkan sama dengan 0. Harus sama dengan 0. Kalau X kurang 10 sama dengan 0, X-nya berapa? X-nya 10. Nah, yang satu lagi, X dikurang 5 sama dengan 0. X-nya 5. Nah, jadi di sini kita bikin 5 dan 10. 10. Oke, ingat. Kita mau hasil kalinya itu kurang dari atau sama dengan 0. Nah, Kalau kurang dari 0 itu apa? Positif atau negatif? Negatif ya. ya, Pak. Nah, sekarang di sini kita udah bikin titik batas yaitu 5 dan 10. Nah, kita mau kasih tanda di sini. Kasih tanda positif atau negatifnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah ambil sebuah angka tetapi bukan angka batas. Bukan angka 5, bukan angka 10. Katakanlah yang gampang angka 0 ya. Angka 0 di mana? Di sebelah sini kan? Oke? Iya. Kemudian angka 0 ini masukkan ke sini. Ke persamaan ini. Jadinya berapa? Jadinya berapa? 0 dikurang 10 dikali Dikali 0 dikurang 5. 0 dikurang 10 kali 0 kurang 5 berapa? 50 ya? Iya, Ini, Pak. ini kan min 10. Ini min 5. Min 10 kali min 5 sama dengan 50. 50 tandanya apa? Positif atau negatif? Positif. Positif. Nah, berarti di sini kita bikin tandanya positif. Oke. Ini positif. Kan tadi udah Bapak batas nih. Jadi bikin tandanya itu bergantian. Setelah positif, lanjut. Negatif. Ada batas lagi, jadikan positif. Positif. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ini soal terakhir kita bahas malam ini. Dia memang harus selang-seling gitu. Plus Ya, memang harus selang-seling. Jadi gini, mungkin ada pertanyaan lainnya gini. Kalau misalnya nggak kita uji 0 gimana? Misalnya kita uji 7 nih. 7 di mana? 7 di sini kan? ya, Pak. Kalau kita uji dengan 7. Berarti ini jadi 7 dikurang 10 dikali 7 dikurang 5. 7 dikurang 10 min 3. Min 3 dikali 7 kurang 5 adalah 2. Min 3 kali 2 berapa? Min 6. Min 6 kan? Min 6 adalah negatif. Nah, 7 di sini di atas 7 pasti negatif. Nah, seandainya tadi kita uji 7, hasilnya negatif, kita bikin di sini negatif. Ada batas, ubah tanda jadi positif. Ada batas, kita ubah tanda jadi positif. Ya, bisa paham? Paham, Pak. Nah, jadi nguji titiknya itu satu aja. Ini pelajaran SMA, pertidaksamaan, kalau Bapak nggak salah. Pertidaksamaan. Beda dengan pertidaksamaan kuadrat, kalau nggak salah. Itu tuh caranya di vocabulary apa, Pak?
Nah, bagus pertanyaannya. Dipakai buat apa? Nah, balik lagi ke sini. Tadi Bapak kan bilang ini, X dikurang 10 dikali X kurang 5, kurang dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 0 artinya apa? Negatif. Oke, sampai sini nangkap? Nangkap, Pak. Nah, yang negatif itu yang mana? Daerah yang mana? Daerah pertama, daerah kedua, daerah ketiga. Dan dari 3 daerah ini yang negatif yang mana? Daerah kedua, Pak. Yang ini aja kan? Ini batasnya dari berapa sampai berapa tadi? Dari 5 sampai 10. 10. Artinya apa? Artinya X-nya itu lebih dari atau sama dengan 5, kurang dari sama dengan 10. 10. Oke, paham sampai di sini? Paham, Pak. Oke, mau dicatat dulu atau dilanjutkan aja penjelasannya? Catat di screenshot aja, Pak. Oke, bentar. Agak berat ya. Sorry, terlalu kecil. Hmm. Udah, Pak. Oke, udah ya. Nah, ingat lagi, kita balik ke soal. Di soal itu disebutkan bahwa X dikurangi Y dikuadratkan, ditambah X kuadrat dikurang 15X ditambah 50 sama dengan 0. 0. Nah, sejauh ini kita udah punya ini. Kita punya X-nya itu mulai dari 5 sampai 10. Nah, tapi ingat tadi ada syarat di sini. Syaratnya apa? Syaratnya X dan Y-nya bilangan asli. Bapak ulang lagi nyalin soalnya di sini. Nah, nih. X dan Y-nya harus bilangan asli kan? Iya, Pak. Nah, artinya apa? Artinya nilai X yang mungkin itu berapa aja? X bisa jadi sama dengan 5, Bisa 6, 6, bisa 7, 7, 8, 9, dan 10. Ya kan? 10. Iya, Pak. Aduh, kamu ada ya? Bentar. Atau X sama dengan 10. Nah, kalau X-nya sama dengan 5, kita masukkan ke sini. Ke persamaan ini tadi. Berarti jadinya apa? Jadinya 5 dikurang Y dikuadratkan. Oke? Ditambah 5 kuadrat dikurang 15 kali 5 5 ditambah tambah 50 50 sama dengan 0. Ini kita cari lagi. 5 dikurang Y dikuadratkan, nggak usah nggak usah diurai. 5 kuadrat berapa? 25 ya? Iya, Pak. Berarti 25 dikurang 15 kali 5 berapa? 75. 75. Tambah 50. 25 ditambah 50. 75 ya? 25 tambah 75 50. Iya. 125. Bukan, salah itu. 25 dikurang 75 kan min 50. Min 50. Tambah 50. Oh, Jadi 0 kan? iya, Pak. Berarti tinggal cuman ini ya, 5 kurang Y kuadrat. Iya, Pak. 5 kurang Y kuadrat sama dengan 0. Berapa yang dikuadratkan hasilnya 0? 0. Ya, berarti 5 dikurang Y sama dengan 0. 0. Di sini berarti Y-nya berapa? Y-nya 0. 5. 5, iya. Berarti kalau X-nya 5, Y-nya juga 5. 5. Paham? Paham, Pak. Nah, Bapak coba lagi kalau 6. Kalau X-nya 6. Jadi ini dicoba satu-satu, Pak. Iya. Tapi nanti ada yang nggak punya jawaban loh, kemungkinan besar. Jihan. Karena ingat, X dan Y-nya kan bilangan asli. Kita coba satu lagi ya, kalau X-nya sama dengan 6. 6 dikurang Y dikuadratkan, ditambah 6 kuadrat ya. 6 kuadrat berapa? 36. Berarti ditambah 36 dikurang 15 kali 6. 80. Bukan. 15 kali 5, 75. 90.
Ya, dikurang 90 ditambah 50 sama dengan 0. Ini aja lah. Min 90 tambah 50 berapa? Minus 40. Minus 40 ditambah 36. Minus 40 ditambah 36 minus 4. Oh, minus 4 ya. Oh, ini ada lagi jawabannya. 6 dikurang Y dikuadratkan. Kurang 4 sama dengan 0. Berarti 6 dikurang Y dikuadratkan sama dengan 4. Ya enggak? Ya dong. Ini paham yang bagian ini? Ayo. Kan ini sama dengan 0 tadi nih. Itu, oh iya, paham Pak. Nah, ngerti ya? Min 4-nya kita pindahkan ke kanan, jadi 0 tambah 4. 0 tambah 4 adalah 4. Oke. Nah, sekarang pertanyaan Bapak, berapa yang dikuadratkan hasilnya 4? 2. Enggak cuma 2 ya. Tapi juga min 2. Oh iya. Nah, nanti tinggal dicari kalau di sini dapat Y sama dengan 4. Berarti karena 6 kurang 4 sama dengan 2. Kalau yang ini Y-nya sama dengan 8. Ya kan? Iya, Pak. Karena 6 dikurang 8 sama dengan min 2. Berarti X, Y-nya berapa? Tadi X-nya berapa? X-nya 6 ya? Berarti X, Y-nya sama dengan 6,4 bisa. 6,8 juga bisa. Oke. Udah tahu ya kelanjutannya? Tahu, Pak. Nanti bisa dicari sendiri ya. Oke. Mungkin nanti ada pas Jihan nyari yang nggak ada ketemu jawabannya, misalnya ini Bapak kasih gambaran ya. Mungkin nanti ada Jihan dapat 6 dikurang Y dikuadratkan sama dengan 13 misalnya ya. Apakah ini ada solusi? Ada solusi? Di apa tuh yang Akar? dijadiin ada akarnya gitu. Iya, nggak ada solusi kan yang ini. Kenapa? Karena Y-nya harus bilangan asli. Kalau ini kan jadinya kayak gini. 6 dikurang Y sama dengan akar 13. Akar 13 kan nggak ada bilangan asli yang akar 13. Nggak ada kan? Yang ada itu cuma akar 9, akar 16. Akar 13 nggak ada kan? Nggak ada, Pak. Nah, oke. Oke. Inti dari soal ini udah paham ya? Nanti sebagai tugas untuk Jihan sih. Coba dicari aja. Dicari yang X sama dengan 7 sampai Sampai 10. 10 ya. Nanti kirimkan jawabannya ke Bapak. Iya, Pak. Kirimnya bisa pakai HP ini ya. Tanya ke apa? Ke Mama ya. Ke Mama Jihan. Iya, Pak. Oke. Nanti Bapak minta selesaikan. Ini nanti Bapak bagi juga filenya. Oke. Gimana? Dari kelima soal? Rasa-rasanya gimana? Sulit kah? Yang 2 terakhir sulit, Pak. Cuman yang soal yang tadi lebih sulit. Yang 2 terakhir ya? Yang awal-awal tadi masih lumayan ini ya? Masih lumayan ngerti. Yang tadi yang sebelum ini soal lebih susah lagi sih. Kalau nomor 4 ya? Iya. Yang nomor 2 tadi ya? Yang ini? Nomor 2. Yang mana sih? Udah dihapus. Oh, yang nyari apa tadi ya? Oh, yang pakai permisalan tadi. P sama Q tadi. Iya, Pak. Oke. Nggak apa-apa, kita langsung aja belajarnya. Pokoknya Jihan belajar ini. Nanti Bapak ini juga lah, Bapak kasih juga file, ada buku Olimpiade SMP. Jihan ada punya buku Olimpiade SMP? Ada, Pak. Oh, ada ya? Oke. Ada baca-baca ya? Buku untuk belajar materi Olimpiade. Iya, ada kan? Ada. Pelajari aja.
Nanti kalau ada yang nggak tahu silakan ditanya. Oke. Cukup lah ya. Besok sekolah kan. Enggak, besok Oh, libur. enggak. Oh iya, Sabtu Minggu full day ya. Iya, Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Enggak. Nggak ada. Oke. Baik. Sekian untuk malam hari ini.